Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Azma Gusneti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Padang, NIM 2230176. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Airpura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 dengan materi teks editorial kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di kelas 12 MIA 1 ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Seperti biasa, ketua kelas boleh pimpin doa. Oke. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran juga, seperti biasa, kita membaca apa, Masya? Hari ini kita membaca surat apa? Ya, silakan anak ya. كبر مقتا عند الله
Fazeta, Sophie Ardia, Sri Devi, Reva Olivia, Tasya Maida, Tiara Fairna, Uli Umaita, Pipat sembuh. Nah, sebelum pergi ke sekolah tadi, Ananda apa tujuannya? Belajar semuanya. Ada nggak tujuan lain? Jawab jujur. Memang belajar tujuannya, yang ada yang lain, bertemu gebetan, bertemu mantan, ada ya. Jadi alhamdulillah kalau memang seperti itu adanya, berniat pergi ke sekolah dari rumah tadi adalah untuk belajar dan mendapatkan ilmu dari guru di sekolah. Nah, kalaupun ada bertemu gebetan, mantan, apalagi teman, sahabat, itu bonusnya ya. Itu penyemangat kita karena tanpa mereka apalah arti kita. Seperti itu. Besar, ingat Ibu ambil kutipan dari B.J. Habibie bahwasanya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mau bukan orang-orang yang pintar. Ingat itu. Jadi sepintar apapun Ananda, sehebat apapun Ananda, kalau tidak berusaha sama aja dengan bohong. Ya. Jadi tetap semangat karena setelah ini Ananda masih banyak hal-hal lagi yang akan Ananda lakukan seperti praktik segala macamnya ya untuk kelulusan nanti. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi kita hari ini, yaitu teks editorial, kompetensi dasarnya 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.6.1, menganalisis struktur teks editorial, dan yang 3.6.2, menganalisis kebahasaan dalam teks editorial. Nah, jadi itu lalu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dengan menggunakan metode tim Parisher atau TPS, Ananda atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial secara tepat, tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Pembelajaran kita minggu lalu ada yang masih ingat? Sebelum kita materi hari ini, minggu lalu pertemuan kita minggu kemarin tentang teks editorial juga. Ya, tapi tentang fakta dan opini. Benar, Gina. Boleh upload untuk Gina. Nah, jadi minggu lalu itu kita membahas tentang teks editorial juga, tapi berkaitan dengan fakta dan opini. Dan pengertian itu sendiri. Apa tadi nak? Tentang struktur dalam teks editorial. Nah, bahwasanya Ibu sudah menyuruh Ananda minggu lalu untuk membaca materi ini di rumah. Ada Ananda baca? Ada. Keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Keterbatasan fisik bukan pula penghalang untuk menghasilkan karya dan prestasi. Kalimat-kalimat indah seperti itu kembali mendapat pembuktian dari ajang ASEAN Para Games atau APG 2022 yang kini sedang digelar di Surakarta, Jawa Tengah. Capaian atlet-atlet penyandang disabilitas Indonesia di APG 2022 patut menjadi inspirasi sekaligus kebanggaan kita semua. Mereka menginspirasi karena semangat yang tak pernah mati untuk terus menggapai sesuatu yang melampaui keterbatasan mereka. Membanggakan karena prestasi yang ditorehkan terbukti bukan prestasi kaleng-kaleng. Meskipun belum sampai ujung penyelenggaraan, kontingen Indonesia di perhelatan olahraga Paralimpik multi cabang. Menemukan? Nah, paragraf berapa nih? Paragraf kedua di kalimat terakhir. Nah, jadi bisa Ananda baca juga, yaitu di paragraf kedua kalimat terakhir. Boleh applause dulu untuk teman-teman Ananda tadi. Yaitu Ibu
kelompok yang minggu lalu hanya nama saja yang diganti nak ya. Sophie, Sri Devi, Dea dan Tiara boleh satu kelompok gabungkan aja mejanya nak ya. Lalu Vivi, Aat, Marsha sama Uli gabungkan juga mejanya. Dina, Tasya sama Zeta. Nah, Reva berempat satu kelompok. Lila, Rahman sama Rakil ya. Ya, ini akhirnya Ibu yang beri namanya ya. Ini yang pakai apa namanya ini? Piala apa namanya? Bukan. Mahkota. Untuk ketua. Ada ya. Nah. Sudah selesai semuanya? Udah nak? Kelompok tempo? Udah? Kompas? Sudah, Bu. Sindo? Media Indonesia? Oke, semuanya siap nak ya? Nah, kalau sudah selesai, boleh Ananda tulis ke depan. Nah, di depan ini sudah ada, lihat rumah Ananda masing-masing. Sindo, Media Indonesia, Kompas, dan Tempo. Boleh tulis apa yang Anda temukan tadi, tulis di pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Ya, boleh bawa KPD-nya. Nah, tim ahli saja ya, boleh. Boleh. Silakan. Nah, Ananda jawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu buat ya. Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Suka ini. Boleh 2 atau 3 juga boleh. Yang penting muat di sana boleh. Nah, ini kelompok Tempo. Boleh gantian nanti karena dia ada 4 pertanyaan ya nak ya. Bisa dogi. Nah, boleh. Kelompok Raffi, boleh Nazila nak ke depan nak. Ayo. Bikin aja mas. Ibu, ya nak, Masya. Tunggu. Ini kelas kita nih saking bagusnya agak sempit juga rasanya. Struktur yang kedua kan ini kan argumentasi. Yang kedua apa? Tulis saja paragrafnya di situ. Ya, paragraf aja. Kalau dia berkaitan dengan paragraf, boleh Anda tulis saja paragraf keberapanya ya. Siapa namanya? Ayo, boleh gantian karena dia ada pertanyaan. Satu pertanyaan bobotnya 25. Untuk keempatnya 100. Hah? Lokasa. Ya, pokoknya. Gugur loh. Sama. Ayo, kompas dari mana? Yang awalnya nak, yang lain. Boleh, Tiara. Salah. Kompas ya? Ya, semangat lagi.
pertanyaan. Yang pertama, jelaskanlah dan uraikanlah struktur yang kedua dari teks di atas. Pada teks penggusuran lahan salah siapa yaitu terdapat 7 paragraf. Di sini terdapat paragraf 2 sampai paragraf 5 merupakan adalah pernyataan argumentasi. Dan yang pertanyaan selanjutnya yaitu apakah teks di atas ditemukan kata ganti petunjuk? Jika ada, uraikanlah. Kami menemukan kata petunjuk yaitu pada paragraf kedua, yaitu terdapat tentang dengan demikian akan banyak relokasi yang dilakukan Pemkot DKI. Namun relokasi ke Rusunawa ternyata bukanlah kabar gembira bagi mereka sekitar bantaran sungai. Sebab itu artinya mereka harus menata kembali hidup mereka dari awal, sehingga tidak sedikit warga yang melakukan aksi menolak penggusuran. Kami menemukan kata ganti petunjuk itu pada paragraf kedua. Yang ketiga adalah uraikanlah penegasan ulang pada teks di atas. Penegasan ulang itu terdapat pada paragraf ke-6 dan ke-7, yaitu pemerintah pun tidak akan melakukan penggusuran jika tidak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai, sampai pada paragraf ke-7 tentang tegas oleh seluruh aparat. Pertanyaan selanjutnya yaitu analisis konjungsi kausalitas pada teks di atas. Kami menemukan kata konjungsi kausalitas seperti kata oleh karena itu, sebab, karena. Dengan demikian yaitu pada paragraf kedua, ke-5 dan ke-6. Baik, sampai disitulah hasil dari kelompok kami yaitu kelompok Sindo. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa untuk kelompok Sindo. Selanjutnya kelompok Tempo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Tempo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya akan mempresentasikan tentang teks pengusuran lahan salah siapa. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di atas kertas ini. Pertanyaan pertama yaitu penegasan ulang dari teks di atas terdapat pada paragraf dan jelaskan dan analisislah. Yaitu terdapat pada paragraf ke-7. Karena penegasan ulang cenderung terletak di akhir teks. Soal kedua, apakah ada konjungsi kausalitas? Jika ada, jelaskanlah jawabannya. Itu ada. Terdapat pada paragraf 5 dan 6 yaitu oleh karena itu, marilah kita sama-sama pahami maksud pemerintah yang hendak merelokasi semua penghuni bantaran ke Rusunawa yang pemerintah siapkan. Sebab rakyat bantaran sungai tentu tidak akan mendirikan bangunan. Dan jika tidak ada yang memberi izin, sebab mereka pasti mengerti maksud plan yang dipasang di sepanjang bantaran sungai. Soal ketiga itu struktur yang ada dalam teks tersebut yaitu ada 3 yaitu pertama, pengenal isu terdapat pada paragraf pertama, argumentasi terletak pada paragraf 2 sampai paragraf ke-6, yang ketiga, penegasan ulang terdapat pada paragraf 7. Yang keempat, apakah teks di atas menggunakan kata ganti petunjuk? Jawabannya iya, itu terdapat pada paragraf pertama yaitu dengan bunyi kalimat salah satu solusi yang diusung Pemkot DKI Jakarta adalah program normalisasi sungai. Dan pada paragraf ketiga itu masih segar dalam ingatan kita semua tragedi Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015 kemarin. Itu saja hasil presentasi dari kelompok saya. Kalau ada salah dan janggal, saya memohon. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Tempo terakhir, Media Indonesia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teks di atas, analisislah struktur yang ada dalam teks tersebut. Ada
yang ditemukan pada paragraf ketiga kalimat kelima, kemudian paragraf kedua kalimat ketiga, kemudian paragraf kelima kalimat keempat terdapat 2 buah kalimat konjungsi kausalitas. Terakhir, analisislah kata-kata populer yang ada pada teks di atas. Contohnya sebagai berikut: diusung, pengosongan, penyusunan, bentrokan, dilema, oknum, dan sebagainya. Itulah kira-kira hasil kerja kelompok kami. Kalau ada yang salah dengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh wakil kelompok Ananda masing-masing tadi, bisa kita nilai langsung ya. Presentasi dan penegasan ulang. Lalu dari segi kebahasaannya ada menggunakan kalimat retoris, kata ganti populer, kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Nah, jadi di sini, nah kelompok Sindo di sini mereka menjawab yang pertama ini benar ya, 2 dan 5. Lalu apakah pertanyaan nomor 2 juga benar? Juga bisa Ananda simak tadi. Lalu 3, 4 benar semuanya. Satu soal skornya 25, berarti kalau betul semua nilainya 100. Nah, jadi kelompok Sindo mendapat nilai 100. Boleh? Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita lihat media Indonesia. Nah, Kompas yang pertama tadi benar. Lalu benar. Benar nilainya. Nah, kelompok terakhir Tempo, yaitu Nazila, Rafki, dan Rahman tadi. Yang pertama benar, 2, 3 ini juga setengah, ini nggak ditemukan semuanya. Dan kebahasaannya ini Anda paham sejauh ini nak? Paham Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti seandainya ujian besok bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini. Insya Allah. Tadi kita sudah speaking, sudah segar lagi? Sudah segar, tambah saja di segar ya, karena ada 2 kali gerakan tadi kan, 2 kali ulang. Nah, tadi kita sudah membahas tentang struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Sejauh ini Ananda sudah paham ya? Sudah mengerti dengan materi ini. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan evaluasi, pertanyaan singkat dan cepat jawabnya ya. Lisan. Nah, jadi siapa yang bisa menjawab boleh berdiri ya. Berdiri lalu sampaikan apa yang jawaban menurut Ananda tepat. Nah, pertanyaan pertama, siapa cepat ya? Rewardnya nanti menyusul setelah kita libur semester ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan penegasan ulang? Ya, Dina, silakan. Penegasan ulang adalah berdiri Gen. Penegasan dari penegasan isu dan argumentasi itu di apa namanya tuh Bu? Kan dia dijadikan satu tuh Bang. Gak sulit dicerna ya. Boleh Iya. ganti? 80% baru Gen belum benar ya. Boleh? Ya, Marsha, silakan. Penegasan ulang itu adalah suatu kayak kalimat pernyataan penegasan antara pengenalan isu atau kesimpulan dari pernyataan isu dan argumentasi. Ya, benar ya. Kita lebih tepatnya kenapa harus mikir
lama jalan-jalan dulu ke pasar, baru balik lagi ke rumah. Jawabannya penegasan ulang itu merupakan kesimpulan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas? Ya, Tasya, silakan. Kata konjungsi kausalitas itu adalah suatu kata di mana contohnya seperti kata penyebaban, sebab akibat, seperti oleh karena itu, sebab karena, dan dengan demikian dan sebagainya. Ya, boleh plus juga untuk Indonesia. Jadi konjungsi kausalitas itu merupakan konjungsi sebab akibat, di mana ada kalimat sebab dan ada yang mengakibatkan. Nah, pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan pengenalan isu? Pengenalan isu. No, Marsha lagi. Nah, selain itu, boleh? Ini pertanyaan cepat ini. Dan Gina, selain Marsha. Oleh siapa yang bisa menyampaikan apa itu pengenalan isu? Gila? Rafki? Bisa? Ayo, silakan Rafki. Pengenalan isu adalah suatu paragraf yang menjelaskan tentang tempat, bisa menjelaskan tempat, subjek maupun tokoh yang ada di dalam teks editorial. Dah, Ibu benar 80%. Ya, ingat saja pengenalan isu itu sama dengan orientasi, lebih tepatnya Rafki ingat itu ya. Kalau dalam karya sastra ya ada tokoh, ya kan? Nah, orientasi namanya ya Rafki. Nah, ini merupakan pengenalan isu itu. Paragraf pertama menjelaskan tentang isu apa yang sedang hangat. Misalnya kita bahas kemarin ada sepak Piala Dunia, ada penyuruhan lalu Halloween kemarin juga kan. Nah, itu isunya, lalu dikenalkanlah di paragraf pertama yang bernama dengan pengenalan isu. Nah, jadi Ibu Alma Pananda sudah paham sampai di sini ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana pembelajaran hari ini? Ibunya maksudnya lebih gimana? Ibu membosankan kah? Atau gimana ya? Pengen bubur aja cepat atau bagaimana berasanya belajar dengan Ibu hari ini? Seru ya, jujur? Ini untuk perbaikan Ibu ke depannya. Kalau ada kurangnya sampaikan, kalau lebihnya alhamdulillah. Jadi belajar hari ini bagaimana? Seru ya Nak ya? Tapi masih ada mata-mata yang hati di sini, pikirannya di luar ada juga. Bisa Ibu baca. Nah, jadi sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu ingin menyampaikan bahwasanya materi Ananda setelah libur semester ini adalah tentang teks artikel ya, di semester 2. Boleh juga kalau nggak ada kemana-mana boleh baca buku tentang artikel ya. Tunggu sekolah mulai tanggal 2 Januari ya. Jadi Ibu ingin menyampaikan juga happy holiday, tetap jaga kesehatan, tetap jaga motivasinya agar tahun depan, ingat tahun depan ini kita bertemu di tahun depan, setahun kita berpisah. Jadi tahun depan lebih semangat lagi, kalian tidak umurnya juga bertambah, jadi harus semangat lagi. Nah ya, banyak yang berubah 2 minggu ke depan. Jadi sebelum pembelajaran ini berakhir, ada baiknya kita bersyukur. Persilakan Rafki, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersyukur. Diam, gerak. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur, mulai. Alhamdulillah.